Stella dari Universitas Utowaluyo. Izin ya Kak untuk mewawancarai terkait kuliner tahu campur yang Kakak kelola. Pertanyaan pertama, tahu campur apakah kuliner khas di daerah ini dan sudah dikenal oleh masyarakat luas? Ya, tahu campur itu sudah dikenal masyarakat luas juga sebagai kuliner di daerah sini. Nah, terus tahu campur itu tuh resepnya diwariskan atau dari keluarga Kakak sendiri? Kalau tahu campur di saya itu turun-temurun dari nenek ke ibu baru ke saya. Untuk ciri khas rasanya apakah berbeda dengan daerah lain? Kalau dibilang berbeda sih enggak ya Kak, tapi tergantung selera orang juga kan. Di tempat lain seperti ini, di sini seperti ini, mungkin seleranya mereka juga beda-beda juga. Untuk bahan-bahan yang digunakan itu mudah diperoleh dari alam sekitar atau tidak? Kalau bahan-bahan sih lebih mudah ditemukan ya di sini, karena bahan-bahan seperti itu juga di sini banyak sih. Untuk tahu campur sendiri itu mencerminkan identitas di sini nggak Kak? Kalau identitas itu kurang tahu ya Kak ya, tapi di sini baru ini sih baru tahu campur ya. Alhamdulillahnya juga udah dikenal dari kesana-sana. Oh, oke. Penjualan tahu campur sendiri sebagai penghasilan utama Kakak atau ada sampingan lain? Kalau di saya tahu campur itu buat itu apa itu pendapatan utama, ya betul, karena sehariannya dari penjualan tahu campur sih. Oke. Terus untuk kebersihannya sendiri dan kualitasnya itu tuh diperhatikan banget atau gimana? Itu harus sih ya Kak ya, kita sebagai penjual makanan juga wajib sih memperhatikan kebersihan dan kualitas produk kita sih. Yang selanjutnya, apakah peminat tahu campur itu semakin meningkat di sini? Alhamdulillah sih iya sih Kak, dari awal buka itu ya baru orang-orang desa sini, sekarang alhamdulillah sudah dari luar desa, di kota-kota, alhamdulillah sudah terkenal juga sampai sana-sana. Untuk komunitas atau pemerintah di desa ini, apakah ikut mempromosikan tahu campur? Kalau pemerintahan sih kurang juga sih, kita lebih ke promosi sendiri sih. Apakah Kakak sendiri itu berharap tahu campur dikenal secara nasional sebagai kuliner khas daerah ini? Kalau di daerah sini kan juga mungkin ada kuliner seperti gudeg dan lain-lain, tapi saya harap juga bisa sih tahu campur sebagai kuliner nasional sih. Oke, pertanyaan sudah selesai. Sekian dari saya. Maaf jika ada yang menyinggung. Saya ucapkan terima kasih. Halo Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini izin ya Kak untuk mewawancarai Kakak terkait kesenian reok di daerah Kakak. Yang pertama, kesenian reok di daerah Kakak itu namanya apa? Maisa Suramudo. Ada nilai sejarah dan filosofinya nggak Kak untuk masyarakat di sana? Sebenarnya nama Maisa Suramudo itu diambil dari bulan Suro. Kalau kepercayaan orang Jawa itu adalah bulan kebaikan. Oke. Yang kedua, apakah masyarakatnya aktif melestarikan kesenian di daerah Kakak? Aktif, sangat aktif. Untuk pertunjukan reok sendiri menjadi daya tarik wisata budaya di daerah Kakak enggak? Bisa menjadi daya tarik karena biasanya ada orang dari daerah lain berkunjung ke tempat wisata itu hanya untuk melihat keseniannya. Buat generasi mudanya, apakah semua terlibat dalam kegiatan tersebut? Sebagian besar terlibat, yang tidak terlibat itu paling anak-anak muda yang merantau. Untuk pemerintah daerah sendiri, apakah memberi dukungan terhadap kelompok Kakak? Memberi dukungan karena jika ada tamu-tamu penting itu salah satu yang menjadi untuk pertunjukan menyambut tamunya itu seninya itu. Kesenian reok sendiri menjadi media untuk mempererat hubungan sosial di daerah sana nggak Kak? Ya, mempererat karena jadi saling percaya, saling bagus komunikasinya. Setiap pertunjukan reok memiliki makna simbolik tertentu nggak sih? Kalau untuk simboliknya itu ada, tapi untuk penjelasannya mungkin nanti dibelah. Untuk latihan rutin dilakukan kapan Kak? Apakah ada latihan rutinnya terus untuk menjaga kualitas
Biasanya latihan rutinnya itu ketika ada mau tanggapan atau mau tampil itu bisa rutin setiap malam minggu gitu. Tapi kalau memang belum ada mungkin 1 bulan sekali gitu. Untuk kesenian reok memberikan dampak ekonomi nggak? Memiliki dampak ekonomi karena ketika tampil di dalam desa sendiri itu warga-warga itu berdampak, bisa jualan, alhasil mendapatkan ekonomi. Pelaku seni apakah kakak sendiri berharap kesenian reok tetap dilestarikan di masa depan? Berharap banget karena itu termasuk melestarikan budaya kita. Karena masih satu daerah nih kak, apakah kakak berkenan jika saya wawancarai terkait kuliner kopi Sepakung? Sangat-sangat berkenan karena itu menjadi daya tarik utama juga di desa wisata kami. Untuk pertanyaan pertama, apakah kopi Sepakung sendiri merupakan hasil produksi lokal dari perkebunan di sana? Ya, hasil produksi lokal dari petani-petani di desa kita. Proses pengolahan kopi masih dilakukan secara tradisional atau pakai mesin? Masih ada yang tradisional, ada yang mesin. Tapi kalau yang memproduksi banyak itu memakai mesin. Tapi ada juga wisatawan dari luar yang ingin melihat proses membuat kopi tradisional itu bagaimana juga masih disediakan. Cita rasa kopi Sepakung sendiri punya keunikan nggak kak dibanding kopi yang lain? Punya itu kan kayak rasanya unik kopi Jawa gitu. Kopi Sepakung sendiri menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung kah kak di sana? Iya, itu menjadi salah satu daya tarik utama juga. Kegiatan mengopi di sana apakah menjadi bagian dari budaya untuk kebersamaan keluarganya? Ya masih juga bisa dibilang budaya karena namanya di desa itu pasti ada yang namanya serawung gitu, pasti juga ngopi-ngopi bersama. Untuk petani kopi sendiri, apakah memperoleh manfaat ekonomi dari hasil panen dan penjualannya? Sangat-sangat bermanfaat itu karena masyarakat ikut berdampak, banyak petani-petani lokal. Pemerintah desa mendukung nggak kak promosi kopi ini? Mendukung, bahkan ada yang salah satu outlet di desa kita itu dibawa ke daerah lain, ke stand-stand acara-acara event di luar gitu. Untuk wisatawan sendiri, apakah bisa melihat proses pembuatan kopi secara langsung kak? Bisa melihat itu karena ada proses tradisionalnya itu yang menjadi ciri khas. Wisatawan ingin melihat gimana sih caranya membuat kopi secara tradisional di tempatnya langsung, kopi Sepakung. Untuk kopi Sepakung sendiri sudah mulai dikenal di luar daerah melalui promosi digital seperti Instagram atau TikTok, YouTube gitu nggak Pak? Iya ada, karena di YouTube itu juga banyak ada kayak selebgram dari luar itu bikin konten-konten di TikTok, di Instagram, sehingga orang-orang luar itu banyak yang tahu mengenai kopi Sepakung. Untuk masyarakat sendiri, apakah berharap kopi Sepakung bisa menjadi identitas dan kebanggaan di daerah sana? Ya sangat-sangat berharap karena itu benar-benar bisa berdampak bagi masyarakat kita. Jadi harapannya gitu bisa kedepannya berkelanjutan. Oke, wawancaranya sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Halo kak, di sini aku mau mewawancara kakak terkait objek wisata tubing di Muncul. Apakah kakak berkenan? Siap, berkenan. Yang pertama, wisata tubing apakah memanfaatkan potensi alam di sana seperti sungai? Iya, memanfaatkan ya. Di sana itu memanfaatkan sungai aliran Muncul dari gunung sampai ke bawah. Setiap pengunjungnya apakah dibekali peralatan keselamatan seperti pelampung, helm? Iya, diperkenalkan ya. Soalnya di sana itu terjun langsung, jadinya takutnya kenapa-napa kan, customernya nggak bisa berenang atau gimana. Untuk pemandu wisata sendiri melalui pelatihan khusus gitu nggak kak? Itu wajib sebelum melakukan penerjunan, si pelatihnya harus, pemandunya harus berlatih dulu sebelumnya. Pengalaman wisata tubing memberikan kesan nggak kak, kayak kesan petualang bagi pengunjungnya, karena kan itu menyusuri sungai ya kak? Iya, sangat-sangat ya. Di sungai itu kita bisa melihat pemandangan gunung atau apa gitu, sungai sama sawah-sawahnya. Apakah jumlah pengunjung meningkat saat musim liburan atau akhir pekan gitu pak? Iya, soalnya sangat meluber sekali ya saat liburan. Kebanyakan orang-orang itu pada FOMO, bisa dibilang mau mencoba untuk pertama kalinya.
Untuk wisata tubing sendiri tuh menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar nggak Pak? Betul, karena kebanyakan yang bekerja itu daerah-daerah sekitar tubing tersebut, seperti misal Muncul, Tegaron, dan desa-desa lainnya. Oke. Untuk pengelola apakah selalu memperhatikan kebersihannya? Benar, setiap sekali seminggu tim kita menyusuri sungai untuk membersihkan sungainya dari kotoran-kotoran yang tidak bagus lah dipandang. Promosi wisata dilakukan media sosial nggak Pak? Apa malah ada IG-nya sendiri? Oh ada, IG-nya bisa dilihat ya. Untuk username-nya Muncul River Tubing, nanti bisa dilihat, dicek followernya sudah 10.000. Oh, oke. Untuk wisata tubing ini menarik perhatian wisatawan luar daerah nggak Pak? Betul, sempat kita itu ada kedatangan dari turis-turis dari berbagai negara ya, misal dari Inggris sudah pernah ke sini ya, dan dari mana saja. Untuk pengelola apakah atau pekerja seperti kakaknya nih berharap nggak wisata tubing jadi ikon di sana? Berharap banget, soalnya itu menggambarkan Muncul banget ya, berharap bisa menjadi ikonnya Muncul selain pemandian. Saya akhiri wawancara sudah selesai. Saya akhiri. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Oke, terima kasih, sama-sama. Halo Kak, di sini saya akan mewawancarai Kakak terkait objek wisata Kali Odo. Apakah Kakak berkenan? Ya, saya berkenan. Pertanyaan pertama, apakah Kali Odo memiliki daya tarik gitu Kak? Kayak keindahan apa gitu? Ya, untuk Kali Odo sendiri ini terdapat apa ya, untuk keindahan ya sungai ada, terus alam sekitarnya juga masih asri, juga masih alami. Air di Kali Odo itu aman nggak Kak digunakan? Untuk airnya itu ya itu dari sumbernya langsung, jadi 100% aman. Apakah ada fasilitas pendukungnya? Ya mungkin kayak ada penyewaan apa namanya, pelampung gitu, terus ada gazebo buat naruh-naruh barang, sama toilet buat apa, ganti baju juga. Pak, apakah masyarakat setempat juga ikut terlibat dalam pengelolaan wisata ini? Ya, soalnya itu kan apa, harus melibatkan masyarakat sekitar buat apa namanya, yang lebih tahu area Kali Odo itulah. Kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar itu dijaga secara rutin atau bagaimana? Untuk kebersihan selalu dijaga ya, apalagi itu masih alam gitu, jadi banyak daun-daun juga. Apa yang bisa dinikmati wisatawan kalau di sana? Ya tentu saja menikmati airnya yang masih jernih, itu bisa buat berenang, ya untuk bersenang-senang lah. Apakah jumlah pengunjungnya meningkat di hari libur atau hari biasa pun ini juga banyak? Oh tentu, itu ya tergantung musim juga, soalnya kalau musim hujan justru apa, kering, kalau musim panas ini malah worth it lah, banyak airnya. Dan wisata Kali Odo memberikan manfaat ekonomi nggak untuk warga sekitar atau warga yang lain? Ya untuk Kali Odo sendiri ada tuh kayak parkir, terus ada warga yang membuka warung di situ juga. Pemerintahan desa atau ada komunitas yang berperan aktif dalam pengembangan wisata Kali Odo nggak? Kalau pemuda sih ada tuh, untuk apa ya, mengurus lahan-lahan parkir juga, sama mengurus kebersihan Kali Odonya. Apakah pengelolanya berharap wisata Kali Odo menjadi destinasi unggulan? Ya untuk pengelola sendiri ya nggak berharap ya untuk menjadi destinasi unggulan, karena itu apa, wisata juga masih baru-baru ini booming, jadi nggak terlalu berharap untuk menjadi unggulan. Wawancaranya sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Iya, Maaf jika mengganggu waktunya. aman sekali. Terima kasih. Iya.